Menjalin hubungan terhadap sesama manusia mungkin biasa kita lakukan. Menjalin hubungan terhadap Tuhan mungkin hanya sebagian kita sudah pernah melakukannya. Tetapi apakah kita sudah melakukan hubungan antara manusia dan melibatkan Tuhan? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Selamat datang di Ngobrol Bareng GP bersama saya Claudia, host pada episode kali ini. Shalom teman-teman, balik lagi kepada saya Claudia. Hari ini sama seperti narasi di awal, kita akan bahas tentang namanya hubungan atau relationship yang biasa kita sebagai manusia itu udah setiap harinya lakukan. Nah, pada saat ini di depan saya ini kita udah ngundang ini awalnya udah ngelawak ya, narasumber yang biasanya dikenal oleh PIB Palembang ini terkenal oleh hubungan, kayaknya terlalu kompeten ya dengan namanya hubungan. Maka dari itu tanpa berlama-lama kalau khotbah biasanya, kalau khotbah berarti dia pendeta ya, seorang pendeta yang tentang hubungan. Tanpa perlu berlama-lama saya undang Bapak Pendeta Inyoman Jepun. Hai Bapak. Halo, apa kabar Claudi? Puji Tuhan baik. Puji Pak. Tuhan baik ya. Bapak baik nggak? Puji Tuhan baik. Maaf ya Pak, tadi awalnya kita harusnya jam berapa? Tiba-tiba saya bilang, Pak, diundur bisa nggak Pak? Oh, saya lagi di jalan nih. Aduh. Iya. Saya biasa dengan gerakan pemuda punya waktu kan? Oh my God. bercanda ya. Alright, Okay. Pak. Jadi mau nanya, setahu saya nih, Bapak punya putra yang sudah berusia remaja, betul? Betul sekali. Nah, ini pertanyaan saya nih, kalau misalnya remaja itu kan kita kenal adalah masa coba-coba. Nah, di mana masa itu dia baru mengenal yang namanya suka, kagum, atau mungkin menyukai bukan sesama jenis, bukan lain jenis. Oh ya, ya. Jadi gimana sih Bapak sebagai ayah, sosok ayah untuk bikin ke anak ini, nak kamu harus gini loh, kamu harus gini, gimana sih cara pendekatannya? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus yang sulit saya jawab karena sejak pandemi ini anak-anak remaja, anak-anak sekolah, saya sampai bincang-bincang dengan mamanya anak-anak. Kayaknya anak-anak SMA ini tidak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan kisah kasih di sekolah. Oh, oke. Oke, karena mereka nggak pernah ngumpul loh. Ya. Hanya ada daring, di layar kecil itu dan bicara, sampai saya bilang, nak kau keluar dikit dong. Kemana kek? Apa tuh ada cewek ketemu? Aku belum cukup umur. Jadi saya yang dorong mereka. Saya dorong si kakak ini supaya keluar. Tapi, jadi saya sulit untuk menjawab. Tapi andai kata pun suasananya berbalik, situasi kembali memungkinkan mereka untuk bergaul keluar, saya kira penting sekali memang orang tua untuk bicara tentang bagaimana sih membangun relationship dan cara bergaul yang benar sesuai dengan etika yang ada. Saya belum mau bicara Alkitab, tapi sesuai dengan etika yang ada. Lalu bagaimana kemudian bagian-bagian itu kita bawa di dalam hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik seturut dengan hubungan saya dengan Tuhan. Makanya tadi Claudi punya pembukaan tuh bagus banget. Tiap orang ketika membangun relasi dengan orang lain, dia harus punya kekuatan yang cukup kuat. Kekuatan itu adalah kekuatan hubungannya dengan Allah. Jadi tidak mungkin membangun hubungan dengan sesama kalau relationship-nya dengan Tuhan dangkal. Oke, thank you Pak. Tapi kan kalau masa-masa untuk umur dia ini denial, masih masa-masa yang dia aku tahu kok kayak gitu. Jadi gimana sih Pak, Bapak mendekatkan diri Bapak? Aku belum alami sih Claudia, kayaknya salah tanya ini ke orang tua. Saya belum alami, teman-teman pemuda saya belum alami situasi ini. Tapi memang jiwa remaja itu jiwa memberontak, konon katanya, lalu mencari jati diri. Puji Tuhan saya belum menemui ke si yang paling tua ini, Sevan. Tapi andai kata pun menghadapi, saya kira komunikasi adalah cara yang paling baik ya. Kita orang tua berpikir kita paling tahu. Kita berpikir kita paling tahu segalanya, kita tahu kebutuhannya, kita tahu orang yang tepat nanti bergaul dengan dia siapa. Ini kekeliruan yang pertama. Yang paling penting sebenarnya bukan itu. Kita cari tahu apa yang dia mau. Lalu kita berkomunikasi supaya ketemulah maunya dia dan maunya saya sebagai orang tua.
Sayang saya belum alami. Jadi ini bukan jadi pengalaman, hanya teori aja karena belum sampai ke titik itu. Oke, baik Pak. Pak, ini sebenarnya ini pertanyaan saya yang sangat mendasar, tetapi ternyata sama juga ditanyakan oleh AGP yang AGP berinisial AGP anak gerakan pemuda, Pak. Anggota gerakan pemuda atau Ya. anak gerakan pemuda ya. Ya, anggota gerakan pemuda. Dengan inisial AD. Dia bilang kapan sih kita dinilai siap menjalin suatu hubungan? Apakah hanya pada saat kamu sudah bekerja atau sudah lulus atau kapan, Pak? Kita tidak bisa. Saya nggak patok umur ya, tapi saya suka istilah there is something wrong in my heart. Kalau bahasa Indianya kuts kuts hotahei, iya kan? Bukan ya? Kita tidak pernah tahu kapan dan bila mana rasa itu muncul untuk tertarik dengan lawan jenis. Tetapi saya kira teman-teman pemuda, teman-teman bisa mengukur. Yang paling pertama adalah memiliki keyakinan saya sudah pas, sudah waktunya untuk menjalin hubungan itu. Apa parameternya sih? Kalau orang bilang dewasa iman nggak bisa diukur, dewasa iman sudah berpenghasilan nggak bisa diukur. Tapi kita tidak bisa mengekang keinginan hati ketika rasa itu begitu kuat untuk membangun relasi. Jadi kapankah saya dinyatakan sudah cukup dewasa untuk menjalin hubungan itu? Ketika saya masih balik bertanya, ketika kapan engkau merasa bisa bertanggung jawab? Saya kira ini dulu. Ketika saya bisa bertanggung jawab terhadap pilihanku dan cara jalan saya menjalaninya, saya bisa bertanggung jawab untuk seluruh aspek kehidupan yang saya buat dalam suatu pilihan. Saya kira itu cara pertama untuk mengukur. Bertanggung jawab mengatur waktu belajar, bertanggung jawab mengatur waktu untuk dating misalnya, bertanggung jawab untuk mengatur banyak hal dalam kehidupan. Jadi ketika sudah ada satu hal yang baru, membangun relationship untuk special one itu, seseorang yang khusus, ya berarti harus mampu bertanggung jawab. Makanya ukuran saya paling pertama, dia harus bertanggung jawab. Punya penghasilan sekalipun kalau tidak mampu bertanggung jawab, bagi saya nothing. Jadi kalau ditanya ukuran mana, saya balik bertanya, sudah mampu nggak bertanggung jawab ketika membuat decision, membuat suatu keputusan, bertanggung jawab. Rasanya saya mampu bertanggung jawab, jalani. Berarti kita harus tanya dulu dong dengan diri sendiri, Ya, saya sudah mampu bertanggung jawab. Mampu nggak ya saya bertanggung jawab, ngatur waktuku. Waduh, saya sudah pernah mengalami itu dan gimana ya, itu makan nggak enak kalau nggak ketemu. Itu mengganggu banget, itu bucin banget ya, Pak. mengganggu banget, dan itu harus mampu dewasa dong untuk buat pilihan. Sekarang nggak, saya harus buat apa, apalagi ketika hubungan itu mulai terganggu. Wah, itu terganggu semua. Makanya harus dewasa untuk mampu bertanggung jawab dan bisa memilah. Bertanggung jawab itu kan keputusan ya. Saya ada masalah dengan dia, tidak berarti saya bermasalah dengan pelayanan. Saya ada masalah dengan dia, tidak berarti kemudian saya bermasalah dengan teman-teman yang lain. Itu saya sebut itu dewasa dan bertanggung jawab. Ngujinya di situ. Oke, thank you, Pak. Kalau di umur kami, ini kan umur gerakan pemuda, berarti kan umur berapa ya? itu sensor ya, Pak. Sensor ya. Maaf ya. Ini Pak, terkenal dengan istilah bucin, budak cinta, yang dimana pengennya nempel terus. Kalau itu menurut Bapak itu udah termasuk toxic relationship nggak sih? Oke. Saya pernah buat kayaknya saya baru buat status itu deh. Saya bilang begini, jembatan, teman-teman begini, ini prinsip filosofi. Jembatan itu hanya berguna jika ada jarak. Okay. Dua jarak berbeda. Komunikasi menjadi bermanfaat jika dibutuhkan. Kedekatan sempurna tanpa sadar menjadi racun untuk membuat kehancuran komunikasi dan hubungan. Sebab komunikasi membutuhkan jarak. Jadi kalau terlalu nempel dengan seperti perangko, terlalu nempel, saya yakin suatu saat titik boring akan terjadi. Tidak ada lagi komunikasi karena terlalu dekat. Bagaimana jembatan itu dibangun? Jadi saya setuju, hati-hati ketika terlalu dekat, terlalu ngatur, terlalu mendikte, terlalu tanya sudah makan belum?
Lagi di mana lu, kok WA gue nggak dijawab sih, bla bla bla. Itu udah berbahaya. Bagi komunikasi memang, itu komunikasi, tetapi ketika terlalu nempel banget, racun, maybe bisa jadi, atau kalau racun berbahaya ya. Tapi saya kira itu hal berbahaya ketika membangun hubungan. Kita butuh jarak. Berarti jangan terlalu berlebihan. Jangan Pak. terlalu dekat, iya, tapi jangan dekat-dekat banget lah, dan tidak ada jarak lagi. Oke. Oke. Nah, Ini langsung keingat masa-masa lalu ini. Balik-balik nih ngomong bucin, Pak. Kalau orang bucin tuh suka kayak kata orang tuh orang lain ngontrak, dia sendiri yang punya. Ya. Jadi apa-apa, iya, dunia punya mereka sendiri. Dunia milik berdua. Jadi gimana tuh, Pak? Kalau sudah cinta itu apapun rasa coklat, kembali gak? semua rasa coklat pokoknya. Gitu. Apapun rasa coklat pokoknya, dan semua indah. Pokoknya kaulah segala-galanya. Dunia ini milik kita berdua. Hingga GPIB Immanuel harus kontrak gara-gara itu milik mereka berdua. Bagi saya itu hal yang lumrah. Ketika orang di mabuk asmara, dia lupa daratan, tidak kenal waktu, tidak kenal situasi, tidak kenal keadaan. Pokoknya rasanya cuma mereka saja, dan tidak peduli pada omongan orang lagi atau dilihat lagi. Dan ini berbahaya. Jadi saya mau katakan, hati-hati. Makanya kedewasaan untuk bertanggung jawab membangun relasi itu sangat penting. Betul bahwa tiba-tiba kita udah dimabuk banget sama rasa cinta itu. Efeknya adalah segala sesuatu itu pokoknya cuma dunia kami. Tidak heran orang tua kemudian bukan lagi menjadi sahabat, tapi jadi musuh ketika relationship itu dibangun dengan orang lain. Tidak heran kemudian teman-teman lain mulai ditinggalkan. Tidak heran kemudian pekerjaan malah mulai amburadul ketika itu rasanya seperti punyaku dunia ini, punya kami waktu ini, punya kami keadaan ini, dan itu berbahaya sekali. Itu keliru. Benar, kayaknya itu toksik juga itu. Oke. Baik, Pak, sebelumnya nih kan kami masih ya mungkin kalau mau menjalin hubungan tuh ya jalin karena suka, mungkin karena interest, mukanya menarik gitu kan. Nah, Bapak bisa nggak kasih kami tips atau modal apa sih yang harus kita lakukan untuk menyukai seseorang? Apakah cuma hanya sekedar look atau material? Ini kayaknya tips-tips pacaran ya jadinya ya. Modal, Pak. Saya kira dari mata turun ke hati itu nggak bisa diabaikan ya. Mengapa Claudi tertarik sama orang lain? Ya udah pakai contoh Claudi. Kenapa saya tertarik dengan mantan pacarku ini kemudian menjadi istriku sekarang dan ibu bagi anak-anak? Saya kira hal yang pertama kan terjadi karena itu. Mata tertumbuh mata beta sem bisa apa-apa. Jadi karena dilihat. Jadi kalau dikatakan apakah hanya karena melihat sesuatu, ya saya kira itu salah satu dari sekian banyak. Kemudian saya kira hal yang lain sangat penting juga, kepribadian. Kepribadian dimaksud ini bukan mobil pribadi atau rumah pribadi, maksudnya kepribadiannya baik. Saya selalu bahasakan begini. Laki-laki itu memikirkan sesuatu itu dimulai dari mata. Selalu visual, dia melihat secara visual. Nanti kalau ada teman-teman pemuda yang nonton ini dan tolong diuji coba deh dirimu satu saat bongkar kulkas, cari misalnya kecap, dan kau tahu bahwa mamamu beli kecap itu merek 3 huruf itu nggak boleh sebut ya kan, merek itu toh yang A C itu, lalu katupnya itu warna merah, lalu penuh, lalu ketika dimasuk ke dalam kulkas mama sudah pakai. Ketika dia gunting lepas katup merahnya itu, lalu sudah terpakai semua. Lalu ketika masukkan ke kulkas, dia terbalik tulisan merek A itu. Ada tempe yang halangi tulisan itu misalnya. Itu biasanya ketika kita buka dan cari, kita langsung berpikir kecap itu atasnya warna merah, atau tertulis A itu, lalu warna botolnya jadi hitam karena isinya. Padahal sudah separuh terpakai. Itu biasanya kalau laki-laki yang cari buka kulkas, dia akan teriak, "Mak, mana kecap?" Itu di kulkas, dia buka lagi, "Mana, Mak? Nggak ada." Itu sampai Tuhan Yesus datang kembali, dia nggak akan dapat kecapnya karena dia melihat secara visual di kepalanya, dia membangun pemikiran itu. Makanya saya bilang tidak heran kalau laki-laki
tertarik pada sesuatu, dia physically banget. Jadi vision dulu. Berbeda dengan perempuan. Mau ganteng sekalipun kalau perilakunya buruk dia nggak mau. Nggak mau. Karena yang dia cari soal rasa, soal nyaman, soal itu yang dicari. Jadi ukuran apa saya menilai relatif, tergantung dari mana sudut pandang. Tapi saya sangat sarankan kenapa tidak. Jangan secara fisikly saja, tapi lihat dulu bagaimana kehidupannya, takut nggak dia sama Tuhan, kehidupan rohaninya, kepribadiannya, kedewasaannya, itu juga sangat penting. Itu akan dimulai ketika berkenalan, itu akan dimulai ketika cari-cari tahu. Yang repot adalah orang tiba-tiba jadian tanpa kenalan. Bagaimana caranya engkau mengetahui siapa dia? Itu cilaka, itu aduh apa ya, itu kelewatan kucu cotainya, itu kelewatan banget, itu there's something wrong in your heart itu. Oke deh, mudah-mudahan terjawab Claudie. Oke, ya. Pak. Nah, terkadang gini, saya lihat tuh banyak kan orang lebih ngandalin perasaan sih daripada logika. Terkadang mereka menghalalkan hubungan yang nggak apa-apa, beda agama. Yang penting aku nyaman, aku suka, aku sayang. Nah, jadi menurut Bapak itu salah nggak sih? Itu suatu kesalahan atau harusnya kita ngapain nih, Pak? Kalau? Ya kalau misalnya saya diperhadapkan nih, saya udah dideketin sama orang, terus tiba-tiba ternyata kita berbeda, berseberangan. Terus untuk sebagai saya sendiri, apakah saya harus menolak atau bagaimana gitu? Kalau rasanya udah cocok ya? Iya, padahal udah rasanya cocok. Sayang kali kalau misalnya saya lepasin. Sayang kali dilepas ini ya. Gimana Pak? Kasian. Kok kasian? Saya minta tanggapan. Ya teman-teman pemuda, ini pertanyaan menarik ya. Kita tidak bisa, saya mau bilang begini, secara manusiawi tidak mudah menyangkali perasaan. Nggak mudah. Itu bisa nggak tertidur 2x24 jam ketika akhirnya, ya karena bicara soal rasa itu, kenyamanan itu, apalagi aduh so sayang sekali, orang menurut bilang pokoknya so cinta sekali kita pada dia, nyanda kalau ndak ada dia aduh abis kok kita pe hidup, setah gantong patah kita kira itu bahasa-bahasa orang di utara sana. Saya bilang begini, saya setuju tidak mudah, apalagi sudah rasa cocok dan dia baik sekali. Kita nggak bicara soal dia baik hari ini atau dia baik selamanya, tapi kita mau bicara soal relasi ini mau sampai kemana. Ini sangat penting, relasi ini mau sampai kemana. Kalau dia sampai ke jenjang perkawinan, ini persoalan besar. Sebab menurut 2 Korintus pasal 6, kalau baca Paulus bilang, tidak baik terang itu bersatu dengan gelap. Konsep sederhana berdampak pada bagaimana mungkin dalam satu institusi perkawinan ada 2 institusi agama yang berbeda, tapi kami mampu menjalaninya. Atau ada lagi yang parah Claudie, mereka akan bilang, nanti saya bisa tarik dia, pokoknya saya akan tarik dia supaya dia meyakini apa yang saya yakini. Puji Tuhan kalau bisa tarik. Kalau dia yang tarik, kan ini andai-andai yang berbeda. Sebab kita memegang satu prinsip, walaupun ada beberapa pendeta yang mengatakan is okay, ada beberapa yang sudah mengkaji soal perkawinan beda agama, is okay, tapi saya mau bicara secara prinsip sebagai seorang pendeta. Saya mau bilang, bagi saya landasan paling pertama apapun untuk menyaring perasaan itu adalah apakah dia seiman dengan saya atau tidak. Tapi kalau sudah tidak, saya yakin Tuhan akan menyediakan pribadi yang lebih baik. Nice. Amin. Berarti kalau kita mau menjalin suatu hubungan, kita harus ada purpose atau tujuan dong Pak. Betul, tujuannya mau kemana. Jadi kalau misalnya cuman ada nih orang yang punya relationship itu cuman untuk menghilangkan rasa jenuh atau menghilangkan rasa sendiri, itu gimana tuh Pak? Itu maksudnya itu apakah itu sebuah kebiasaan atau emang itu udah sakit, istilah kasarnya tuh gimana nih? Jadi banyak nih ada orang yang berhubungan karena cuman dia sendiri. Mungkin karena faktor parents juga mungkin yang sibuk, jadi dia mencari cara. Daripada repot ditanya orang, mana pacarnya? Kan gitu juga kan? Daripada repot lagi ditanya, kapan? Maybe yes, maybe not. Lalu kemudian akhirnya ambil langkah, ya udahlah saya jalin hubungan. Saya mau katakan, saya nggak bilang itu salah benar, tapi saya mau katakan sayang banget
ketika tidak punya tujuan, hanya untuk menyenangkan telinga orang lain, hanya untuk menyenangkan perasaan orang lain, dan supaya juga saya bermain aman, ya udahlah saya iakan seseorang yang udah dekat dengan saya bilang sayang banget, mengapa engkau buang waktu. Itu yang pertama, buang waktu, berantem lagi, buang perasaan, sementara tidak ada target untuk ke sana kan. Jadi buat apa? Jadi daripada membangun hubungan tanpa tujuan, lebih baik menunggu waktu yang tepat yang Tuhan sediakan. Betul banget. Gitu Claudie. Yes. Oh, berarti faktor lingkungan itu sangat penting dong. Ya. Dengan mindset kita, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita AGP nih sering-sering ke gereja, pasti kan menghindari lah ya, lebih menghindari dan lebih was-was atau cautious sama orang-orang di seberang sana dong Pak, ya kan? Maksudnya itu tidak ingin menjalin hubungan ke seberang sana. Lebih baik ya kalau bisa sih teman-teman segereja aja. Ya, bukan kalau bisa, sebaiknya. Bangunlah hubungan dengan saudara. Banyak sekali pemudi dan pemuda yang Tuhan sediakan pasti, saya percaya sih. Cuma kapan tulang. Nah, itu yang persoalan, banyak orang menunggu. Kisah penciptaan Adam dan Hawa itu menarik untuk direfleksikan di zaman modern ini. Waktu Hawa selesai diciptakan, Alkitab kan bilang lalu Tuhan menghantarnya. Dalam teks asli itu bisa diterjemahkan menggendong atau membawa. Jadi Tuhan kasih tunjuk nih. Jadi kasih baku dapa. Lalu dengan prinsip yang menarik adalah Adam itu dalam kondisi sudah bangun, berarti dia sudah tahu bahwa ada pasangannya. Tuhan nggak bilang lu lihat aja ada laki-laki yang tertidur, nah itu sudah dia. Atau dia nggak bilang bangun aja ada perempuan yang lagi mandi, itu sudah Hawa. Enggak. Tapi ada upaya dari Tuhan untuk mempertemukan, dan saya percaya, yakin banget Tuhan menyediakan dan mengupayakan untuk saudara mendapatkan pasangan yang lebih baik. Orang seiman, orang yang takut Tuhan, mereka yang dewasa, mereka yang care, penuh kasih, penuh rasa sayang dan penghormatan. Tapi semua tidak sempurna. Toh nanti sebentar kita akan bahas sebenarnya itu. Orang-orang yang bagaimana yang harusnya menjadi pasangan hidup saya, tah? Oke, berarti untuk orang-orang desperate, maksudnya orang-orang apa ya? Putus asa ya. Putus asa itu harusnya lebih meningkatkan atau lebih menjalin hubungan atau relasi kepada Tuhan lebih dekat harusnya ya Pak. Bukan malah mau cari short getaway, cari hubungan malah ke tempat yang salah, ke seberang gitu, ya Pak ya? Ya, betul. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang toxic relationship Pak. Nah, ini banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti dulu. Pak, toxic relationship itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut Bapak, dan mungkin kalau ada secara alkitabiah ada nggak? Ya, banyak sih di Alkitab, nanti kita sebutkan beberapa. Cuma yang saya bilang, orang mendefinisikan racun relationship itu hanya memberi tanda, lalu kemudian mencoba mendaftarkan beberapa racun yang menghancurkan relasi dan hubungan. Salah satu yang paling besar itu adalah dua yang paling kuat itu tadi yang saya bilang, mendikte begitu kuat, jadi terlalu banyak mengatur. Lalu yang kedua, terlalu nunut dan iya. Ini berbahaya. Jadi yang satu terlalu ngatur, yang satu iya mas, enggak mas. Jadi dia akhirnya tidak bisa memiliki prinsip, saya maunya apa dan aku harus ngomongin. Padahal kunci dari hubungan yang baik adalah komunikasi. Kalau terlalu ngatur berarti dia cuma mau didengar dan tidak mau mendengar. Kalau kemudian terlalu nurut, itu berarti dia tidak mampu menyuarakan suara hati, dan itu bom waktu. Suatu saat akan meledak, dan ketika meledak menghancurkan hubungan. Atau ada juga misalnya user suka banget manfaatin pasangan. Itu bagi saya juga salah satu yang membuat hubungan itu menjadi beracun dan tidak berfaedah. Ada juga yang terlalu ngontrol, terlalu suka mendorong rasa bersalah dalam komunikasi. Misalnya begini, enggak, salah itu, enggak bisa, kau keliru, ngomong pribadi. Tetapi yang berbahaya ketika mendorong orang untuk selalu salah di depan umum dan ketawain perilaku pasangannya itu di depan umum. Dia bilang itu tuh bodoh banget dia ngomong itu. Jadi bagi saya beberapa poin ini kemudian menjadi persoalan ketika membangun hubungan. Jadi ada banyak daftar, saya punya sampai 8, tapi ada banyak hal yang lain. Selama
membangun hubungan itu hasilnya buruk dan engkau tidak sejahtera, engkau tidak sukacita, engkau tidak damai sejahtera, hati-hati, beri tanda awas. Berarti ada racun dalam hubungan. Dan kunci dari segala hubungan yang baik itu adalah komunikasi dua arah, tentunya komunikasi juga dengan Tuhan. Saya sudah menikah berapa tahun saya ya? 16 tahun. Teman-teman pemuda, saya mau kasih tips sedikit. Untuk menghadapi pemudi itu makhluk yang sangat ruwet luar biasa. Mereka itu, dan itu komunikasi, itu cara jitu dirimu untuk berkomunikasi dengan pasanganmu yang perempuan. Contoh gini, saya bagusnya pakai baju apa? Pergi. Basic banget. Misalnya toh, saya bagusnya pakai apa? Pilih dong yang bagus yang mana? Yang kuning, hijau, merah. Terus kita bilang, kayaknya merah yang bagus. Merah terlalu menyala, nggak cocok. Terus, kalau begitu hijau aja. Hijau terlalu warna bagaimana nggak? Jadi saya suka yang kuning. Kalau kau suka ngapain kau tanya? Padahal kau minta pendapat. Itu banyak yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi, tapi kuncinya cuma satu, komunikasi. Dan kita harus kenal bahwa perempuan itu ingin diperhatikan, ingin merasa bahwa apa yang dilakukan itu terlegitimasi dan dibenarkan. Jadi membangun hubungan yang baik dimulai dengan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi hubungannya nggak akan baik. Apalagi kalau sudah mulai mendikte, mengatur, ada yang lebih parah, pemarahan. Kasih tinggal. Kalau hubungan seperti itu dia tidak berubah, saya kira itu akan berdampak besar. Syukur cuma kata-kata yang keluar. Kalau udah main tangan, itu persoalan besar bagi seluruh bangsa. Mengerikan. Saya kira begitu kira-kira. Aku juga. Oke. Berarti kalau kita untuk building relationship kita harus hand to hand dong Pak. Jadi jangan berat sebelah, jangan di mana cowok yang dominan atau cewek yang dominan, harus 50-50 dong ya. Saling membutuhkan karena laki-laki kuat dengan logika, dia akan, dan itu persoalan. Jadi saya bilang ini, titik berangkat umumnya para lelaki itu dia pada logikanya. Titik berangkat para perempuan konon katanya dari segi rasa dan perasaan dan pertimbangan. Menurut saya sih setelah saya hitung-hitungan kayaknya kita belum bisa tahun ini menikah deh. Aku udah hitung nih kayaknya dari penghasilan ini, aku udah sisihkan, kalau hitung itu nggak bisa deh kita di gedung itu terlalu mahal. Saya sudah hitung, enggak deh. Itu jadi berantem ketika satu bilang gini, enggak, perasaan bisa kok. Dia main perasaan, yang satu main logika, sehingga siapa bilang mudah suami istri itu bersatu? Nggak bisa. Ada yang bilang mengatakan bagaikan asam di gunung, garam di laut, bersatu dalam belanga. Itu bukan perkawinan, itu bukan relationship, itu makanan, itu masakan. Tidak mudah. Tetapi ketika saya membangun hubungan untuk berkata aku butuh dia punya sense, rasa, dan aku butuh kemampuan dia mengolah logika untuk buat pertimbangan, itu jadi sesuatu yang luar biasa, iya. Dan berimbang toh, saling membangun. Oke. Nah, balik lagi ke tentang toxic relationship yang saya tahu nih Pak. Correct me if I'm wrong. Kalau misalnya dominan cowok itu nafsu. Jadi terkadang ada cowok yang memaksakan ceweknya untuk melakukan hubungan seks dan seperti apa ya, memaksa dan juga mengancam kalau misalnya akan mengakhiri hubungannya, dan ceweknya tanpa memakai logikanya lagi ya mau melakukannya karena dia takut ditinggalkan. Menurut Bapak, apa sih yang harus sebagai cewek lakukan, atau how to stop this toxic relationship? Jadi dari segi objek dan subjek, cinta itu ada cinta yang subjective love dan objective love. Subjective love itu pokoknya maunya jadi di saya, pokoknya saya harus terima, sehingga orang memberi itu dengan paksaan. Sementara objective love itu lebih pada menyenangkan pasangan dan seterusnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saya kira bukan cuma laki-laki aja yang pada tingkat tertentu memaksa untuk relationship itu dibangun pada dasar keinginan seksual yang begitu tinggi. Juga terjadi di perempuan. Tapi saya kira ini kita harus beri tanda awas. Hati-hati, ini jebakan Batman. Ini bagaikan
gajah dan rumah. Jangan pernah membiarkan gajah untuk masuk ke rumah. Dia akan merayu dengan berkata, cuma belalaiku kok. Jadi cuma belalainya doang, jadi aman buka jendelanya. Habis itu, enggak dong, kaki saya dong, yang depan cuma kaki aja kok. Kepala aja kok. Habis belalai ke kepala aja kok. Oh, aman, cuma kepalanya doang. Kaki aja kok. Sudah. Terakhir dia minta seluruhnya masuk. Hancur itu rumah. Saya bilang begini, udahlah nggak apa-apa kok, cuma kissing kok, atau cuma STT kok. STT itu apa, bukan sekolah tinggi teologi ya, tapi Iya, aku mikirnya gitu. cuma sentuhan tipis-tipis kok, atau apapun whatever. Oke. Saya mau katakan hati-hati. Jika pasanganmu fokusnya itu hanya pada hal yang berbau seks, Tinggalkan. dia sebenarnya tidak mencintaimu. Dia hanya mau memanfaatkanmu. Tinggalkan dia karena orientasinya keliru. Hubungan kasih itu dibangun bukan cuma hal seks, dan itu berbahaya. Itu gimana saya menolaknya? Saya pernah bilang masalah ini di anak-anak katekisasi. Gampang. Barang begitu udah naik ke ubun-ubun kan dia. Enggak usah, enggak akan mempan. Kalau saya punya trik dan cara yang ternyata berhasil secara sederhana. Kenapa enggak? Kalau perlu mengatakan sesuatu yang sangat kuat sambil menengking. Orang bilang ini Pak Pendeta kayak setan aja dia. Kayaknya itu udah kerasukan dia. Dalam nama Yesus, stop kau. Saya nggak mau dipegang lagi. Itu biasa dengar nama Tuhan Yesus langsung teralih dia. Oh iya. Harusnya gitu. Jadi atau hentakkan dia, sadarkan dia. Itu biasanya ketika dia sedang berada pada fokus itu dan kita alihkan, pasti berhasil. Tetapi kalau dirimu lebih pada nanti dia putusin. Habis dia dapat diputusin kamu. Saya mau bilang. Jangan mau. Lebih baik dia putusin saya dan dia tidak dapat apa-apa. Nice. Daripada dia sodapa baru dia tinggalkan saya. Oh enggak, itu karena orientasinya seks, itu kan berbahaya. Teman-teman pemudi, jangan mau dirimu menari di atas tabuhan gendang iblis. Aku mau bilang begitu. Disanjung, rayuan gombalnya kan luar biasa tuh, berhati-hati, jaga diri. Kenapa enggak indah sih untuk mulai begini? Itu akan, perkawinan itu kudus. Oke? Alat-alat seksualitas yang Tuhan ciptakan itu kudus. Pertanyaannya, di manakah tempat hal-hal yang kudus itu digunakan? Kan alat-alat seksualitas kita kan diciptakan kudus kan, karena hari ketujuh Tuhan kuduskan toh. Lalu di manakah alat-alat yang kudus ini kita pakai? Sudah pasti jawabannya di tempat yang kudus. Saya pernah tanya di anak-anak katekisasi, kalau begitu di mana itu dipakai? Di gereja yang kudus. Ini salah ya, itu bukan gereja yang kudus. Yang benar di perkawinan yang kudus. Kenapa enggak berpikir itu? Sabar sayang. Ada tanggalnya, ada waktunya. Tahan dirilah. Tidak akan ada aksi jika kita tidak memberi reaksi. Kalau dia cuma bersolo karir dan tidak duet, suaranya tidak indah. Jadi biarkan dia bersolo karir, biar aja kau siksa sendiri. Enggak, saya tidak mau menyambut kondisi itu. Jadi berani katakan tidak demi kekudusan, tapi juga demi dia loh. Seorang perempuan menolak itu bukan cuma untuk dirinya, tapi demi kau sayang dia, laki-laki itu kan, supaya hubungan kalian bagus. Bagaimana caranya kalau kau berkatakan aku berkorban demi menyenangkannya? Enggak, engkau berkorban sekaligus merusak juga dia. Kau bukan cuma merusak dirimu, kau sudah merusak juga pasanganmu. Walaupun dibalik kata dibungkus demi rasa sayang, no way, nggak bisa. Janganlah seks pranikah itu. Nyesel. Berarti bukan hanya bagian cewek doang yang nyesel. Iya, rugi. Loh, bagaimana caranya ketika sudah terlanjur akhirnya kuliah berantakan? Bagaimana caranya ketika sudah terlanjur di kilometer 7 itu kan? Tahu kilometer 7 tuh? Enggak tahu. Hukum ke-7. Oh, Tuhan. Hukum ke-7 jangan berzina kan itu. Kilometer 7 itu ngebut 100 km per jam toh. Oh, okay. Di kilometer 7 di tikungan tajam mereka jatuh. Kalau sudah jatuh di kilometer 7 kan berbahaya. Paling tidak luka. Luka itu bisa tetanus. Ketika tetanus mulai bengkak kan, lama-lama dan bengkak, dan itu kecelakaan, merit by accident kan itu bengkak. Engkau menikah bukan karena engkau mencintai dengan mantap dan menyiapkannya, tetapi demi saya harus bertanggung jawab.
Dasarnya nggak kuat. Dasarnya nggak kuat. Jadi aku mau bilang hati-hati bangun hubungan. Laki-laki tolong jaga. Kalau kau itu sayang pemudimu, pacarmu, dan sayang kekasihmu yang luar biasa katanya cinta, jaga kehidup tubuhnya supaya tetap kudus. Perempuan, ya kau memang benar-benar sayang pemudamu ini, jaga dia, jangan dia jatuh padaku. Karena kesalahan kalian bersama-sama. Jadi saya selalu bilang, karena dia menggodaku luar biasa, karena iblis, karena aku enggak, kamu salah berdua. Kalian bertanggung jawab. Dan sayang banget kan untuk barang yang gak hitung 1 jam itu. Maaf, saya harus kayak vulgar mengatakan itu. Engkau menyanyiakan masa depanmu. Sayang banget. Bangunlah kekudusan ketika hidup dalam relationship bersama pasangan. Aduh, terlalu banyak saya ngomongnya. Enggak apa-apa. Oh, berarti oke. Berarti itu gunanya pacaran ya Pak ya, saling menjaga, saling menghargai, saling hand to hand. Terus tadi kan Bapak ada sempat singgung tentang STT. Itu kalau untuk pacaran nih Pak, batasan kita itu gimana sih batasan nih? Saya suka pertanyaan ini. Ada pasti yang bertanya, oke, kalau kita mau menjaga kekudusan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan karena roh memang penurut tetapi daging lemah, itu bagaimana caranya? Pak Pendeta, apa batas-batasnya pacaran? Boleh nggak pegang tangan? Kalau sentuhan tipis-tipisnya boleh nggak? Atau STT? Mohon maaf Pak, STT itu seperti sentuhan tipis itu ya, di bagian mana? Seperti apa? Saya nggak tahu masalah. Atau STT sentuhan tebal-tebal kita nggak tahu kan? Sini ada Vikaris yang lagi bersama-sama dengan kami dan dia tertawa sangat besar, saudara-saudara. Saya mau bilang begini, sampai batas mana? Yep. Sampai batas mana saya physically, dan kissing boleh nggak Pak? Gitu. Pegang tangan boleh nggak atau apapun. Terus kalau kiss itu di mana? Di sini kah, di sini saya atau di mana? Itu sampai di mana? Saya malah menantang begini. Saya merasa silakan dimanapun posisi mau dicium silakan, mau lebih dari pegang tangan juga silakan, mau peluk erat-erat juga silakan. Bagi saya nggak masalah. Dengan syarat bahwa engkau tidak terpengaruh secara rangsangan. Saya sengaja lihat kamera ini. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada yang sanggup menahan rangsangan. Nggak ada. Nggak bisa lah, sudah sentuh-sentuh begitu, lalu iblis mulai nggak bisa. Jadi saya mau bilang tidak ada yang bisa. Kalau saya menantang, silakan semua, silakan bikin, pokoknya nggak masalah. Yang penting catatan, kau tidak terangsang. Nggak bisa. Mengapa? Sebab sini semua Tuhan ciptakan sistem saraf yang sangat sensitif. Nggak bisa. Dan itu berhati-hati. Makanya sejauh mana tanda awasnya, hati-hati. Jangan sampai terlalu jauh. Hati-hati soal gajah tadi. Dia masuk dengan dia punya belalai saja. Lama-lama saat rumah-rumah dia masuk. Dan itu persoalan. Jadi kalau sudah terlalu jauh, tepislah tangannya. Mas, sudah terlalu jauh. Jadi penting sekali untuk menimbang sendiri. Saya nggak berani jawab sampai di mana, menimbang sendiri. Makanya di gereja itu kalau perkawinan kan, ciuman kudus itu di sini. Karena di tempat lain itu udah urusan mereka kan, nanti malamnya dan berikutnya. Saya mau bilang begitu. Jadi yang saya mau katakan, sayang banget ketika hal-hal yang deep begitu, dalam banget itu intimasi yang terjadi antara engkau dan pasanganmu bersama Tuhan. Kenapa saya bilang bersama Tuhan? Karena dia yang karuniai hubungan itu. Jadi sejauh mana jangan terlalu jauh. Pegang tangan boleh lah. Nanti kalau menyeberang jalan lu jalan sendiri ketabrak, habis lah cerita orang itu. Kasihan dia. Jadi jadilah gentleman. Iyalah, aku mau bilang itu istilah itu ya. Gentle lah. Dan hargai dia. Kenapa Adam dibikin tidur waktu Tuhan ciptakan? Sebab kalau Adam dibikin bangun, dosa pertama kan itu karena ingin tahu. Ingin tahunya luar biasa. Dosa penyebab dosa paling awal karena ingin tahu. Ingin seperti Allah, tahu baik dan jahat dan kebablasan mereka. Mengapa Adam dibuat tidur? Walaupun Alkitab nggak bilang, saya menduga. Sebab kalau Adam dibuat bangun, dia akan bilang, Tuhan, kalau boleh si Hawa itu tolong Tuhan bikin dia kayak gitar Spanyol. Dan bagaikan ini alisnya bagaikan lebah bergantung. Pipinya itu bagaikan merah buah delima.
kukunya bikin kuku padi Tuhan. Dia sudah mau atur semua. Karena ingin tahunya luar biasa. Kenapa Tuhan bikin tidur? Dugaan saya. Nanti tanya ke Tuhan, sama-sama kita ke surga, kita akan tanya ke depan kenapa. Kenapa? Supaya dia nggak recokin. Dan efek dari tidur apa? Tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Efek tidur apa berarti? Adam tidak punya sumbangsi sepeser pun pada kehadiran Hawa. Adam terima jadi terhadap Hawa. Saya mau katakan hal yang sama. Engkau dapat pacarmu, kau tidak punya andil. Tolong jaga. Tolong jaga baik-baik. Sudah nggak ada andil lagi rusakin anak orang. Tolong jaga baik-baik supaya hubungan itu terjaga dengan baik. Kepanjangan ya? Enggak kok Pak. Berarti kayaknya harus ada narasumber kedua. Vikaris bisa kita jadi narasumber kedua ini. Bisa kita discuss ini enak banget nih sebenarnya. Iya sebenarnya Vikaris ini psikolog loh. Apalagi itu bidangnya itu. Psikolog nih. Iya. Oke, berarti iman ini sangat dibutuhkan dong Pak. Betul, sangat dibutuhkan. Karena godaan sangat besar toh kita punya. Oh ya, ketika saudara buat keputusan mengatakan ya atau tidak, ada konsekuensi logis yang harus engkau terima. Dan orang lebih cenderung untuk cuci tangan kan, lebih enak menikmati daripada menanggung dampaknya. Jadi kalau kau tidak sanggup menanggung dampaknya, jangan coba untuk buat keputusan yang keliru. Timbang baik-baik dan berdoalah supaya Roh Kudus menolongmu. Dan minta Tuhan berkuasa atas tindakan dan keputusan itu. Kenapa anak muda gereja ketika pacaran gak mulai dengan berdoa ya? Ups sih. Menarik loh itu. Menarik loh untuk didiskuskan. Yap. Iya menarik. Kalau kami itu ada istilah di kampus itu, ada lagu anak masing-masing di sudutnya. Itu maksudnya ada lagu tuh itu. Kita sering balikkan begitu karena sering kali kita tahu orang senang pacaran di gelap-gelap. Gelap. Padahal wilayah gelap sangat menggoda. Mengapa? Karena tidak ditahu di mana tangannya berada. Iya kan? Hiduplah dalam terang. Ini bahasa filosofi. Maksudnya supaya semua terbuka. Orang tahu dan orang menilai dirimu. Tindakan apapun engkau bangun dalam hubungan relationshipmu itu berpengaruh pada kesaksian imanmu. Saya bilang hal yang ketiga. Dari rugi, pertama aku yang rugi dan pasanganku, yang dua adalah gagalnya kesaksian imanmu. Nah, bisa bayangkan betapa malu orang tua, bisa bayangkan betapa malu gereja, betapa malunya dirimu seorang pelayan barangkali PA atau PT atau anak GP yang luar biasa dan jatuh di situ. Dan berpikirlah apa reaksi Tuhan ketika aku melakukannya. Kalau saya pada titik yang sangat berbahaya, berpikirlah. Kalau sudah sampai di ujung rambut ini keinginan, berpikirlah apa reaksi Tuhan ketika melakukan itu. Claudia pasti ingat kisah Yusuf. Nanti baca ya, teman-teman saya sangat angkat jempol karena penulis kitab Kejadian bilang Yusuf itu gantengnya minta ampun. Lalu kemudian nggak tahu bagaimana kok tertarik si istri Potifar. Ya. Dan saudara tahu berapa lama dia digoda? Silakan baca kisah itu. Bukan cuma satu kali ternyata. Tiap-tiap hari. Yes. Di tiap kesempatan dia digoda. Lalu apa Yusuf punya prinsip? Dia bilang begini. Semua yang ada di sini Tuanku sudah kasih kecuali ngana. Prinsip yang pertama. Ketika saudara bangun hubungan, apakah benar dia sudah hakku? Kalau belum jangan. Kalau belum bukan hakmu jangan dulu. Yang kedua adalah dia bilang begini, apakah aku mau melukai Tuhan untuk melakukan itu? Yang kedua, ketika saya bikin ini, apa reaksi Tuhan? Aku tidak mau Tuhan terluka. Dua prinsip ini sudah cukup saja untuk jaga relasimu ketika membangun hubungan relationship dengan pasangan siapapun dia. Ketika pakai dua hal ini. Claudia, terima kasih sudah kali ya. Oke, banyak banget belajar dari Bapak apalagi tentang relationship. Sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah ngasih. Oh, ada pertanyaan dorong ya? Banyak Pak. Kebetulan kayaknya kalau soal hubungan ini kayaknya nomor satu ya reaksinya ya. Oke Pak, dari teman yang berinisial HA. H itu Henry, Hendra, Henny. Saling nyaman, saling butuh kehadiran, kasih perhatian, masih bersama tapi sama-sama takut berstatus karena long distance religion. Ya. Dari FM nih, gimana tanggapan Bapak tentang pasangan yang menikah beda agama?
Saya suka nanya itu karena saya ada jawabannya di ayat Alkitab. Oke. Asik. Alright. Go on.